Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Presiden DSI, Bapak Sabila Gayo, selamat pagi Pak. Terima kasih karena telah hadir. Dan untuk yang terhormat, untuk Bapak narasumber kita, Bapak Sugiarto Haji Ali, terima kasih Pak. Walaupun ada kendala sinyal, tapi tetap hadir. Terima kasih. Amin. Dan untuk Bapak Ibu semua yang telah hadir di Zoom meeting ini, kami ucapkan terima kasih karena telah hadir. Dan mungkin karena kita sudah lewat dari waktunya, harusnya jam 8.30, tapi kita sudah mulai dari jam 8.30 lewat. Bisa langsung saja Pak Sugiarto, dipersilakan untuk mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga pada pagi menjelang siang ini kita tetap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita yang ada di dalam Zoom ini, semoga banyak-banyak berkah ya. Amin Pak, makasih doanya Bapak juga. Jadi yang terhormat Pak Ketum, Ya. para rekan-rekan semua yang saya hormati, saya pada pagi ini dipercayakan sebagai narasumber. Jadi kita di sini kita saling membagi ilmu, sharing-sharingan. Jadi itu juga menurut ilmu yang saya ketahui. Insya Allah ini nanti kalau ada hal-hal yang kurang mungkin ada Pak Jenderal kita yang sharing-sharing juga untuk kita semua. Jadi pada pagi ini kita mengambil tema mediasi adalah jalan terbaik. Kenapa saya ambil tema ini? Bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu kita tempuh dengan jalan mediasi, ada banyak-banyak keuntungan ya untuk kita semua. Apakah itu dari segi perkara kecil ataupun besar. Kenapa? Ada pertimbangan-pertimbangan, baik dia waktunya, baik biaya, kemudian hasilnya itu dampaknya kurang yang dirasakan oleh para pihak yang bersengketa itu komunikasi atau rasa kekeluargaan itu tetap terpelihara. Kita lanjut ya materi. Next. Jadi di sini kita akan mengetahui beberapa pengertian terhadap mediasi. Mediasi menurut Perma nomor 1 tahun 2016 adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Jadi Perma ini sebetulnya diatur untuk kepentingan para pihak ya yang punya sengketa atau perbedaan pendapat, sehingga Perma ini dibuat untuk kepentingan pemangku kepentingan untuk membuat para pihak menjadi pilihan kepada kepada para pihak yang bersengketa. Ini tawaran biar kita dalam mengurus suatu masalah atau perselisihan, kita ada undang-undang yang mengatur ya, ada undang-undang yang mengatur biar itu mempunyai kekuatan hukumnya, akta pendandingnya. Jadi itu pun mediator itu sebagai memfasilitasi bagi para pihak yang bersengketa, itu juga ada diatur dalam Perma ini ya. Jadi kalau kita mediasi di dalam satu perkara, itu tidak lain yang saya sampaikan tadi, bahwa yang pertama biayanya ringan,
kemudian cepat, kekeluargaan terjaga. Kenapa? Hasil daripada mediasi itu kalau mencapai kesepakatan, maka para pihak itu dia kembali ke rumah atau rasa puas itu ada. Beda dengan kita berperkara ke pengadilan, memang benar sama-sama ada putusan, akan tetapi putusan yang dihasilkan oleh pengadilan itu ketidakpuasan oleh pihak yang berperkara menjadi rasa dendam terhadap pihak yang kalah. Sehingganya mediasi ini adalah satu-satunya jalan terbaik ya, jalan terbaik seperti yang saya katakan itu. Selanjutnya next. Jadi yang melakukan mediasi itu yang pertama adalah yang dipercayakan sebagai mediasi adalah mediator. Siapa itu mediator? Mediator adalah pihak lain secara netral untuk membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencapai berbagai macam penyelesaian sengketa tanpa menggunakan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Jadi sikap yang diambil oleh mediator itu dia harus profesional ya. Kenapa netral? Jadi mediator ini dalam melakukan tindakan profesionalnya, dia tidak bisa menekan atau berpihak kepada salah satu pihak. Misalnya ada pihak mungkin dia duluan ketemu mungkin ya, atau duluan senyum, timbul rasa simpati, timbul rasa baik terhadap orang yang duluan itu, kemudian ada tiba-tiba dalam melakukan mediasi, dia di situ akan berpihak kepada salah satu pihak, misalnya pihak si A dan si B. Sehingganya memang seorang mediator itu yang pertama yang harus dia tanamkan itu mentalitas seorang mediator itu harus kuat, benar-benar profesional ya, sebagaimana amanat undang-undang ya. Kenapa itu saya tekankan, jangan sampai ada indikasi buruk terhadap seorang mediator yang melakukan mediasi. Ketika seorang mediator berpihak pada salah satu pihak, maka yang pertama saya yakin itu pasti mediasinya gagal. Kalau gagal berarti bukan dalam artian mediator itu tidak profesional, akan tetapi dia melakukan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Ketika berpihak maka dia tidak profesional. Sehingganya seorang mediator dalam melakukan mediasi, gagal atau berhasilnya mediator itu tidak dilihat daripada mediator melakukan mediasi itu terhadap pihak-pihak yang berperkara. Jadi bagaimana seorang mediator itu dia jujur ya, beretikat baik, kemudian dia tidak berpihak, dia tidak memberikan pandangan-pandangan pribadi dia terhadap orang yang bersengketa. Jadi tugas mediator itu dia hanya mampu menyampaikan apa keinginan dari para pihak yang bersengketa. Nah, tawaran itu yang akan kita jadikan suatu kesepakatan, apakah keinginan daripada seorang mediator, seorang pihak yang berperkara setuju apa tidak, ya. Nah, namun itu bukan menjadi keputusan, Kalau dia mediator melakukan mediator di pengadilan negeri, maka itu atau pengadilan agama atau di dalam pengadilan ya, itu beda dengan mediator yang melakukan tindakan-tindakan di luar. Artinya kalau di dalam pengadilan nanti mediator itu memasukkan hasil daripada atau berita acara yang diambil atau yang didapatkan dari para pihak yang mediasi.
Memang kalau bicara mediasi ini hampir sehari-hari kita itu melakukan itu, baik kita di rumah atau di keluarga atau teman-teman lain. Karena contohnya gini, kalaupun anak kita itu bertengkar, pasti di situ ada seorang ayah atau seorang ibu itu melakukan mediasi terhadap kepentingan anak-anak itu. Paling tidak ada tekanan atau gambaran-gambaran si ayah ini atau si ibu berpihak kepada si A atau si B. Kalau berpihak pasti bentrok. Nah, itu gambaran kecil. Next. Ini sudah next saja. Jadi ini prinsip-prinsip mediator itu seperti yang saya sampaikan tadi ya. Dia harus netral, kemudian dia beretikat baik, mematuhi apa segala aturan dalam mediasi, termasuk hal-hal yang membuat jalan mediasi itu baik ya. Dia menjaga kerahasiaan. Terus mediator juga itu dari penampilan itu perlu. Penampilan perlu. Kalau kemudian pakaian kita tidak menarik, cuma bikin apa namanya, istilahnya para pihak itu ngelihat kita nggak tertarik lah, ya pasti timbul baru lihat mediatornya kasarnya para pihak itu udah kecewa, udah wah nggak sumpah nih mediatornya. Tapi kalau kita keren, kita ya berpenampilan lah, nah itu bisa membawa kondisi atau situasi di dalam kita melakukan mediasi. Next. Jadi kalau yang melakukan atau pelaku mediasi itu hanya dua ya, hakim dan orang yang dianggap mampu dan telah mengikuti pelatihan atau pendidikan sebagai mediator pada suatu lembaga ya, seperti DSI ya. Jadi lembaga yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dinyatakan memenuhi syarat. Artinya mediator itu udah punya sertifikat ya, terakui. Kenapa harus begitu? Karena di dalam melakukan mediasi, pengakuan itu kan bagaimana kalau dia tidak bersertifikat? Nah, ini kan pengakuannya nggak ada. Nanti kita bikin di akta panading, bagaimana? Kita tidak bersertifikat, tidak terakui. Kalau ini tidak diatur oleh undang-undang, maka keputusan-keputusan yang lahir terhadap orang yang tidak bersertifikat menjadi kekuatan pula. Sehingganya aturan ini dibuat supaya ada batasan-batasan tertentu terhadap para pelaku mediator ya. Kemudian mediator itu kira-kira bisa enggak? Dia bukan sarjana hukum, dia bukan artinya sarjana ya. Kalau melihat dalam aturan ini, orang yang dianggap mampu, kemudian dia mediator ini mengikuti pendidikan ya, begitu pendidikan. Tapi yang jelas dia kalau di bawah SMA paling nggak bisa lah, karena sesuai amanat ini. Lanjut ya. Jadi untuk penerapan mediasi ini ada beberapa yang tempat kita melakukan mediasi. Yang pertama itu mediasi di pengadilan ya. Saya sudah sampaikan juga tadi ini. Namun mediasi di pengadilan itu para pihak itu mengajukan perkaranya di pengadilan ya, diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkaranya. Artinya sebelum pokok perkaranya misalnya sengketa tanah ya, sebelum kita melakukan lebih lanjut ke pokok persidangan untuk ke saksi-saksi, kita tempuh dengan cara mediasi. Namun kemudian di dalam mediasi itu ada kesepakatan, sudah ketemu keinginan para pihak, maka tidak perlu dilanjutkan ke persidangan. Jadi berita acara itu kita sampaikan kepada majelis pemeriksa perkara bahwa
di dalam perkara nomor sekian-sekian ini sudah terjadi kesepakatan olehnya dari para pihak itu tidak dapat lagi melanjutkan sidangnya atau perkaranya karena sudah terjadi kesepakatan. Artinya sudah ada deal-deal mereka ya. Kemudian mediasi di luar pengadilan, tadi saya sudah sampaikan bahwa mediasi ini hampir setiap saat kita melakukan mediasi ya, baik di kantor, di tempat-tempat kerja, atau teman-teman pergaulan itu sudah. Akan tetapi di dalam melakukan mediasi ini, yang seperti saya sampaikan tadi itu, untuk menjadi sebuah kekuatan yang ada dasar hukumnya, jadi seorang mediator ini dia harus bersertifikat. Yang kita kenal di Dewan Sengketa Indonesia itu ada mediator non hakim, kemudian mediator desa ya. Jadi teman-teman yang sudah ada sertifikat mediator non hakim itu banyak teman-teman yang sudah terterima di pengadilan saya ucapkan selamat ya. Kemudian mediasi di luar pengadilan itu seperti kita diundang di desa ya, atau undang di kebutuhan-kebutuhan misalnya perbankan, itu kita bisa. Kalau kemudian mediasi di pengadilan itu perkaranya adalah perkara yang memberi keputusan itu adalah hakim. Kemudian kalau di dalam perbankan itu bagi para misalnya persoalan hutang piutang ya, ada kesepakatan misalnya kita undur waktunya pembayaran, kita kurangi pembayarannya. Ketika itu disepakati maka ya bank sebagai pengambil keputusan yang mengambil hak itu, maka bank itu sendiri apakah dia bikin adendum lagi sehingganya itu yang kita kenal dengan mediasi di luar pengadilan. Akan tetapi sebetulnya semua tujuan daripada mediasi ini adalah sama sebetulnya, tinggal di wilayah-wilayah hukumnya yang berbeda. Lanjut. Next. Jadi model mediator ya. Jadi model mediator itu ya para pihak itu harus seimbang. Mediator tidak punya kekuasaan atau kewenangan otoritatif untuk pengambilan keputusan. Kemudian para pihak vertikal atau satu. Mediator tidak punya kekuasaan wewenang otoritatif ya untuk pengambilan keputusan. Jadi saya sampaikan seperti tadi bahwa semua itu mediator itu tidak punya kewenangan ya untuk mengambil keputusan, apalagi dia sudah otoritatif. Ini yang untuk mediator kita hindari ya, karena kita juga nanti ketika mediator itu tidak seperti apa yang diamanat oleh undang-undang, maka bisa juga dia sampai ke etik ya. Mediator tidak profesional, ya. Jadi mediator yang lebih tingkatannya daripada pihak yang bersengketa. Mediator di sini dituntut untuk dapat mengendalikan diri ya, agar tidak menggunakan kekuasaan atau kewenangan. Jadi itu mediator itu banyak hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama itu kita itu jangan temperamen ya. Kenapa? Kadang-kala memang seorang mediator itu ada kedengarannya kayak nggak enak lah didengar. Tapi seorang mediator itu harus mampu beradaptasi atau memahami kondisi yang ada. Kadang-kala kita sudah kasih waktu ya di dalam sebelum kita melakukan mediator itu kan ada tata tertib ya. Kita memperkenalkan diri para pihak ya. Terus kita sampaikan bahwa kita ini
seorang mediator yang sudah bersertifikat. Nah, itu kita sampaikan semua. Sehingga mediator itu benar-benar dia secara profesional ya melakukan. Next. Ini next sudah nih tadi. Ini jadi beberapa kegunaan mediasi ya. Mediasi ini yang pertama, bila para pihak itu segan atau tidak mampu merundingkan suatu penyelesaian sengketa yang disepakati bersama. Memang tujuan mediasi itu kadang-kala kita ketemu dengan orang kadang susah bicaranya, ya, tidak paham cara berbicaranya. Nah, disinilah seorang mediator menyampaikan pesan-pesan ini dengan jujur ya, dengan itikat baik. Jadi apa yang disampaikan oleh pihak A itu benar-benar ditafsirkan sebagaimana keinginan oleh pihak A tadi kepada pihak B. Kemudian bila para pihak mempunyai pandangan yang berbeda tentang masalah yang mereka hadapi karena salah pengertian, itu cara pandang itu bagaimana kita memberikan gambaran nih yang tepat terhadap para pihak itu biar mereka paham, mengerti. Pertama, kedua kita berikan pemahaman. Karena mediasi ini kadang tidak bisa kita ambil secara sekali ya. Dia beberapa kali kita lakukan mediasi untuk mencapai kesepakatan itu. Namun sudah beberapa kali kita lakukan mediasi tetap tidak bisa ketemu, itu dinyatakan mediasi gagal ya. Pola hubungan yang tidak berjalan karena adanya kecurigaan atau pertentangan, salah persepsi, stereotip, dan kurangnya komunikasi. Ini saya ulangi bahwa perlu yang kita perhatikan, jangan sampai para pihak yang kita mediasi merasa curiga terhadap kita. Artinya misalnya ada tekanan-tekanan ya atau keberpihakan, itu pasti curiga itu akan lahir di situ. Makanya seorang mediator itu yang pertama itu dia harus memberikan kesempatan yang sama terhadap para pihak yang melakukan mediasi. Jangan si A sudah berapa kali diberikan kesempatan, kemudian si B-nya belum pernah dikasih. Pasti di situ juga ada pertimbangan, akan muncul kecurigaan oleh para pihak yang melakukan mediasi. Kemudian para pihak secara sadar atau tidak marah ya dan ingin membalas. Nah, ini yang mengatur itu adalah mediator. Bagaimana tidak terjadi istilahnya panas sehingga ada balasan-balasan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Jadi seorang mediator itu mampu mengendalikan itu ya. Itu terutama kita harus mampu mengendalikan. Tapi para pihak juga merasakan bahwa ada kepentingan yang mereka permasalahkan. Nah ini bagaimana kepentingan itu tidak merugikan pihak satu terhadap pihak yang lain. Contoh ada masalah piutang ya, masalah piutang nih misalnya, ini di luar pengadilan ya. Kalau masalah piutang ini misalnya minta bayar sekalian ya, misalnya si A, saya bayar ini, tapi saya bayar tidak sekalian ya, saya mungkin cicil. Nah, itu diberikan pertimbangan-pertimbangan. Apa kemampuan dia? Bisa nggak dia mampu membayar cicil atau sekalian? Nah, itu menjadi pertimbangan dari pihak juga yang sebelah ya. Misalnya para pihak, misalnya pihak A ini berhutang ya kepada pihak B. Bagaimana mediator itu menyampaikan pesan-pesan yang baik, tidak mengurangi atau si pihak A ini tidak merasa dirugikan loh. Kenapa kok cuma saya ini ditekan ya biar bayar hutangnya, sementara yang di sana itu orangnya masih ada juga, dia misalnya orangnya berduit juga. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan sosial. Walaupun itu
tidak menjadi sasaran dari mediator, akan tetapi memberikan pandangan-pandangan juga terhadap pihak yang lain. Kemudian yang saya sampaikan tadi bahwa bagaimana seorang mediator itu nilai-nilai penyelesaiannya itu dilaksanakan ada kesamaan ya, merasa sama, mereka merasa adil terhadap penyampaian-penyampaian oleh mediator terhadap para pihak yang dimediasi. Next. Ini sudah saya. Jadi tadi kegunaan nih keuntungan ya. Keuntungannya itu di lain ini masih ada lagi sebetulnya ya. Akan tetapi kita beberapa aja nih, biayanya ringan, cepat dan hasilnya ingkrah, terjaga kekeluargaan serta kerahasiaan, tidak menyita waktu ya. Kalau memang tercapai nih mediasi kan semua pasti antara pihak satu sama pihak yang lainnya pasti jabat tangan, pulang senyum-senyum. Kalau dia di pengadilan, walaupun itu ada keputusan, memang yang menang ini pasti dia senyum-senyum. Tetapi yang kalah pasti hatinya tidak senang, hatinya ya ketemu aja pasti ada balas dendam istilahnya. Jadi ini bagian-bagian daripada keuntungan di dalam melakukan mediasi. Nah, next. Jadi ini cara-cara kerja mediasi. Jadi kita ulangi lagi ya. Jadi seorang yang melakukan mediasi itu ada beberapa hal yang cara yang dia lakukan ya, bisa menggunakan proses seperti negosiasi, kompetitif, bisa pula kompromi. Kompromi enggak si A sama si B-nya ya. Terus bagaimana juga seorang mediator bisa berpartisipasi penuh ya terhadap para pihak yang melakukan yang bersengketa. Ada partisipasi yang dimaksud dia selalu memberikan pandangan-pandangan ya terhadap kebaikan mediator mediasi itu sendiri ya. Jadi mediator juga itu dapat memerankan ya, seperti dalam program komputer ya, dia Optimus, kombinasi titik tuntutan tertinggi daripada kedua pihak, dan Solomon ya, pemaksilan keadilan ya dari atau kuasi pemuasan keadilan pihak-pihak itu sendiri. Jadi si yang menuntut atau yang bersengketa itu ada merasa puas dia ya. Jadi kalau bicara keadilan ini kadang-kala yang sedikit tapi dia merasa adil, yang besar belum tentu dia merasa adil. Artinya keadilan itu yang tercapai adalah komunikatif ya. Jadi kalau kita itu kita sendiri yang melakukan mediator tidak bersifat adil, bagaimana kita bisa menghasilkan satu keputusan yang adil pula? Hingganya ini yang perlu kita perhatikan ke depan sebagai mediator ya. Next. Jadi ini tahapan-tahapan mediasi ya. Tadi sudah ada mediatornya, sudah ada para pihaknya ya. Nah, ini kita masuk pada tahapan mediasi ya. Jadi yang pertama itu kita penciptaan forum ya, kerangka kerja tawar menawar ya. Mediator memberitahukan kepada para pihak. Pertama itu tentang sifat dan proses ya. Kemudian menetapkan aturan-aturan ya. Kemudian mengembangkan hubungan baik antara para pihak dan memperoleh kepercayaan sebagai pihak yang netral ya. Merundingkan kewenangan dengan para pihak. Tentang proses itu, tentang proses bagaimana yang pertama kita itu kesopanan itu sudah perlu ya, kesopanan sudah perlu terhadap seorang mediator.
kemudian menetapkan aturan-aturan. Jadi kita aturan-aturan main kita di dalam melaksanakan mediasi itu penting ya, sangat penting. Misalnya terhadap waktu, misalnya waktu kita nih, kita mediasi apa-apa nih, misalnya nanti perkenalan tuh penting ya, penting perkenalan dulu, kemudian sampaikan seperti yang sampaikan tadi bahwa saya ini mediator, nama saya ini. Kemudian aturan apa yang kita buat? Apakah aturan ini kita gantian atau hari ini kita bicara ini dulu ya. Nanti besok ini. Jadi aturan-aturan itu kita buat. Jadi ketika kita tidak misalnya ketika tidak mencapai kesepakatan maka ini gagal misalnya. Jadi aturan-aturan itu ini aturan misalnya kalau terjadi kesepakatan kita tarik misalnya atau aturan-aturan yang dalam garis bawah bahwa kepentingan yang dalam melakukan mediasi itu adalah kepentingan orang yang melakukan mediasi. Jadi itu yang perlu di kemudian kegiatan mediator itu ya ada rapat bersama, pernyataan pendahuluan mediator ya. Pak Jadi ini Sugiarto, bagian daripada ya siap. Mohon maaf karena waktu kita kan singkat ya Pak Sugiarto, Ya. sampai 9.45. Mungkin kita banyak pertanyaan ya, tanya jawab boleh Pak Sugiarto? Oh boleh. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan langsung dipotong apa-apa. Sebetulnya saya maaf ini udah tidak disampaikan tadi, harusnya saya sampaikan tadi ya. Masih banyak mungkin. Kalau ada yang mau bertanya silakan mungkin. Ya, terima kasih Pak Sugiarto. Untuk Bapak Ibu ada pertanyaan? Silakan. Saya moderator. Ya Pak Wawan ya. Pak Wawan, silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertemuan yang luar biasa, menarik dan bermanfaat sekali. Amin. Tadi menarik terkait mungkin penampilan ya. Saya pun sepakat Pak bahwa kesan pertama siapapun ya, mau mediator atau siapapun ya harus menggoda gitu ya. Nanti selanjutnya terserah Anda. Gitu. Tapi kalau bagi saya Pak, kalau yang saya cermati itu mungkin ada kaidah pokok sebenarnya kalau menjadi mediator yang pertama harus kita pegang itu. Nggak boleh hilang tuh Pak. Karena kalau penampilannya bagus setelah isi kepalanya nggak ada kan nggak enak. Pertama bagi saya adalah orangnya harus terpercaya Pak. Seorang mediator itu nggak bisa Pak orangnya ternyata punya track record yang ya dia jangan itu udah selesai Pak. Itu yang pertama. Yang kedua bagi saya ini kan tidak mudah Pak ya jadi seorang mediator itu. Karakter satu klien dengan klien kedua kan itu kalau kita mau persatukan titik temunya mau cari harus punya kekuatan kesabaran Pak. Jadi seorang mediator yang tidak sabar. Dan bagi saya Pak, jujur aja nih, gaya bahasa Bapak misalnya dengan seperti itu saya paham. Ya orang seberang, bagi saya nggak ada masalah Pak. Tapi kalau seorang mediator harus seperti juga orang Jawa semua, lemah juga Pak. Jadi memang ya terkait yang seperti itu pun saya rasa normatif ya Pak, normatif karena apa? Saya tidak bisa meminta saya lahir di Sunda, di Jawa, di Aceh. Ya inilah kita gitu. Tapi ya tadi bahwa hal seperti itu saya rasa ya notnya nggak ini. Nah, poin yang ketiga kalau bagi saya Pak, dia harus punya empati Pak. Dia harus punya hati nurani yang baik Pak, yang memang ya dia itu harus bisa merasakan dari dua belah pihak ini ada sesuatu masalah yang tadi jelas nggak boleh dirugikan satu dengan yang lain. Karena Pak kalau dua-duanya merasa ada yang dirugikan nggak ketemu Pak. Dan poin yang keempatnya mungkin tadi dedikasi Pak. Dedikasinya harus tinggi dan kuat Pak. Tanpa itu bagi saya berat juga Pak. Nah hal-hal seperti ini saya rasa mungkin harus menjadi penguat kita nih. Karena apa? Dengan tadi adanya proses dari Dewan Sengketa yang kuat secara organisasi,
secara karakternya memang dibentuk, semua kayak gitu, bagi saya orang itu trust-nya itu, kepercayaan itu akan tumbuh banget, Pak. Mungkin itu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Wawan. Silakan Pak Sugiarto dan tanggapan. Jadi dari 4 pertanyaan, nggak apa-apa, saya ambil sekalian aja ya, Siap. mempersingkat waktu. Jadi terhadap penampilan itu, kenapa saya sampaikan perlu, bahwa bagaimana kesan seorang mediator itu baru masuk aja udah seger ya, kelihatan. Jadi para pihak itu lihat, oh seger, senyum. Kalau kita seorang mediator, itu senyum aja susah, terus penampilan kita keras kusuk, ini kan nggak tertarik ya, tertarik. Apalagi kalau kita jadi mediasi terhadap orang yang berpiutang atau yang mau apa namanya, mau pisah ranjang atau apa, itu kan bahaya. Kalau kita minimal kita memperlihatkan karakter kita yang baik. Masalah cara kita untuk membawa di daerah mana aja itu sebetulnya sama nih. Kita udah apa namanya, misalnya tadi disampaikan beda di Jawa apa tuh di mana ya, sebetulnya sama semua Pak, itu semua. Tinggal bawa cara kita untuk menyampaikan pesan aura kita terhadap para pihak itu. Kita nyampe nih, misalnya selamat siang, assalamualaikum. Kita basa-basi lah terhadap para pihak gitu ya. Kita tegur sapa, terus kita kalau misalnya ini contoh, kalau ada mediasi apa namanya, misalnya perceraian nih misalnya, kita kalau bisa kita pakai yang apa namanya, misalnya nih ada yang unik-unik, misalnya Bapak nih, Pak Wawan nih, pakai tangan panjang, dasi kupu, kan keren kan? Dasi kupu, oh nih lucu juga nih ya. Jadi ada hal-hal yang bikin apa namanya, bikin para pihak itu dia ada sendagura, baru lihat tuh senang nih sama Pak Wawan nih jadi mediator. Mungkin tadinya dia ingin pisah, nggak jadi karena lucunya juga kan ada. Ya mungkin itu sedikit dari saya nih Pak Wawan. Halo. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya rasa Hmm. poin-poin itu ya, jok-jok seperti itu di arena mediasi penting, setuju, Pak. Tapi kalau misalnya kelucuan kita menjadi pertimbangan orang untuk rujuk kembali, agak berat, Pak. Kalau bagi saya adalah orang rujuk itu misalnya karena apa? Ternyata kepentingan mereka berdua, ego mereka berdua, kita bisa berikan titik temu, Pak. Jadi kalau eksternal nggak bisa, Pak. Orang rujuk itu harus ada kepentingan internalnya yang lebih besar untuk mengatakan bahwa memang bercerai berpisah itu lebih jelek atau lebih buruk daripada memang mempertahankan rumah tangga. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Sedikit saya tambahkan. Jadi tadi itu ada bagian kecil, tidak, tetapi profesional kita terhadap kepentingan mereka itu harus kita wujudkan. Maksudnya ini cuma penampilan di luar aja buat kita. Oke, makasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Ketum? Cukup. Lanjut ya. Lanjut. Baik Pak Sugiarto. Untuk Bapak Ibu, apa ada pertanyaan lainnya? Ibu Zalpianti ya? Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Sugiarto. Ya, waalaikumsalam. Pak Ketum Sabela Gayo, assalamualaikum, sehat Pak? Salam, wabarakatuh ya. Ya, ada sedikit pertanyaan dari saya Pak. Silakan. Ketika di dalam, saya ingin bertanya misal Pak, misal ada contoh perkara perceraian misalnya ya Pak ya. Untuk ketika terjun bertemu dengan para pihak yang sudah bersengketa, itu kan otaknya udah pada panas ya Pak ya. Jadi ketika dia menginginkan untuk cerai itu sangat kekeh. Untuk pencapaian hasil mediasi itu Pak, bolehkah kita giring dia? Kita tidak bisa menemukan titik
titik temu mereka untuk tidak bercerai misalnya, Pak. Tapi kita giring mereka kepada opsional ke depannya, misalnya masalah anak, Pak, masalah harta yang ada, harta bersama, itu bolehkah jadi untuk mencapai gimana ya Pak, sebagai mediator misalnya, sebagai kualitas dan kuantitas kita itu mungkin tolak ukurnya berhasil dengan tidak berhasil gitu kan. Nah, kalau misalnya tidak mampu menemukan perceraiannya, tetapi kita giring kepada pembagian hartanya, pembagian hak asuhnya, bolehkah begitu? Sehingga nanti kita akan menemukan isi akta perdamaian kita adalah berhasil sebagian kayak gitu. Nah, ngurusin masalah kayak gitu. Bolehkah seperti itu, Pak? Udah Bu ya? Iya, udah. Jadi gini, mediator itu harus mentalnya itu memang benar-benar dijaga terhadap kepentingan para pihak. Kenapa? Jadi mediator itu ya tidak bisa menggiring ya, nggak bisa menggiring. Kita harus profesional. Walaupun itu ada rasa ibanya seorang mediator terhadap kepentingan mereka itu sendiri, terhadap anak, kepada istrinya mungkin. Akan tetapi kita jangan masuk ke ranah sana. Ranahnya kita itu adalah ranah bagaimana mereka itu bisa mengangkat peristiwa-peristiwa itu mereka menjadi satu titik temu untuk mereka mencapai misalnya kalau mereka rujuk kembali kan baik kan, tetapi untuk pandangan itu mungkin hanya menggambarkan itu mungkin bisa akan tetapi jangan sampai ibu menggiring opini itu terhadap kepentingan satu pihak, itu nggak bisa itu. Jadi memang mediator itu, peran mediator itu tujuannya itu bagaimana terjadi kesepakatan ya sebagai manusiawi. Akan tetapi di dalam melakukan mediasi, seorang mediator itu walaupun dia punya tujuan untuk sepakat atau berhasil, akan tetapi jika itu gagal, ibu juga itu sebagai mediator yang menjaga dedikasi, menjaga etika profesi mediator, insya Allah nanti kalau kemudian ada lagi yang dimediasi lainnya di luar topik yang dimediasi oleh seorang mediator itu lain lagi. Tetapi bagaimana kepentingan-kepentingan itu terwujud, ibu tidak bisa lari daripada rel profesi mediator. Jadi tetap kita pegang teguh terhadap kepentingan awal itu. Mungkin gitu, Bu. Iya, makasih Pak. Baik, terima kasih Bu Selvi. Untuk Bapak Ibu lainnya, apa ada pertanyaan lainnya? Bapak Tegan Maharaja. Ya, silakan Bapak Tegan. Terima kasih Bu Anita, terima kasih. Bapak hadir lagi ya Pak. Terima kasih Pak. Iya. Iya. Menarik ya materi yang disampaikan narasumber tadi gitu ya. Poin-poinnya jelas gitu. Nah, saya mungkin bertanya, mungkin ini nanti sampai ke Pak Pres juga, bagaimana instrumen kita Pak ketika kita selesai melakukan mediasi, artinya untuk menilai tingkat kepuasan dari para pihak terhadap mediator. Apakah ini perlu kita pikirkan? Karena meskipun gagal hasil dari mediasi yang kita lakukan, tetapi kalau memang prosesnya itu yang sudah kita lakukan secara baik dan benar, itu saya rasa patutlah diapresiasi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita perkara-perkara yang kita mediasi itu masuk ke dalam book log atau logbook kita, ada nggak Pak? Itu atau bagaimana kita mengukur nanti tingkat sampai ke level mana kita mediator ini? Tingkatannya ada nggak mediator tingkat apa gitu? Setelah memediasi beberapa perkara seperti itu. Nah, itu mungkin pertanyaan yang
Pak, terkait dengan instrumen peningkatan kualitas. Nah, saya melakukan mediasi ketika kemarin ditunjuk oleh ketua pengadilan memediasi perkara perbuatan melawan hukum. Awalnya wan prestasi, tetapi akhirnya perbuatan melawan hukum dan sampai ada pidananya. Nah, meskipun alhamdulillah gagal, Pak, gitu kan. Nah, tetapi ketika saya melakukan mediasi di luar gitu ya, di luar itu bahkan bisa berhasil, tapi nggak ada secara formalnya, tidak ada, Pak, karena memang biasa aja gitu. Kita nggak ada awalnya untuk memediasi, tapi ketika mereka bersengketa, oh kita masuk, gini aja, akhirnya sepakat mereka. Nah itu kan berhasil sebenarnya, Pak ya, tapi di luar, tapi itu tidak masuk dalam apa saya gitu kan, apa namanya, masuk dalam jam terbang mungkin seperti itu. Nah ini bagaimana kita seorang mediator ke depannya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tegen. Luar biasa. Ya, Pak Sugiarto, silakan. Terima kasih. Jadi bicara terhadap peran mediator itu, Pak, kita tidak ada target gagal atau menangnya. Bagaimana seorang mediator itu menjalankan profesinya sebagai mediator, ya kan? Yang pertama itu menjaga etika, ya, menjaga etika profesi kita, menjaga hal-hal yang tidak diperbolehkan sebagai pelaksana mediator. Kalau itu Pak ada semua, saya pikir seorang atau para pihak itu yang gagal atau berhasil pasti puas, Pak. Artinya kalaupun itu sudah gagal terus Bapak melakukan melakukan penggiringan, pasti Bapak keluar di luar bukan cuma para pihak yang satu yang dia marah, Bapak juga pasti dimarahi. Sehingganya yang pertama itu etika itu kita penting dijaga, Pak ya. Penting dijaga, tata krama dijaga. Kenapa? Walaupun tidak berhasil atau dikatakan gagal mediasi kita, akan tetapi sikap kita terhadap para pihak yang kita laksanakan mediasinya, kita baik terhadap mereka, menyampaikan mohon maaf Bu, mohon maaf Pak, ketika mungkin tadi saya dalam melakukan mediasi mungkin ada kata-kata mungkin yang menyinggung atau kata-kata yang kurang enak didengar, mohon kiranya saya dimaafin ya. Setiap melakukan aktivitas itu, bahkan saya nih Pak, kalau di pengadilan tuh saya kan biasanya sidang kan ada lawan kalau perdata. Saya baik di perdata pidana itu Pak, setiap saya keluar dari setelah persidangan Pak, saya santerin mereka, saya jabat tangan dan minta maaf Pak. Alhamdulillah saya beberapa kasus yang tadinya lawan saya balik ke saya jadi tim kuasa hukumnya. Sehingganya perlu kita memegang etik kita terhadap dan profesional kita terhadap mediator Pak. Mungkin itu sedikit dari saya Pak. Ya, Pak Tegen, ada tanggapan? Silakan, Pak. Ya benar, itu kan yang mau saya tanyakan tadi itu, apa instrumen kita untuk menyatakan bagaimana mereka puas terhadap mediasi yang kita lakukan gitu. Baik, untuk pertanyaan itu kan tadi ada menyinggung saya juga Pak ya, Tegen ya. Iya, Saya akan coba jawab. Memang Dewan Sengketa Indonesia sedang mengembangkan survei kepuasan Pak ya. Walaupun sebenarnya DSI bukan alat pemuas kan begitu. Nah, tetapi ya untuk bagaimana apakah mediator kita menjalankan fungsi dan tugasnya, perannya itu dengan baik, artinya memenuhi standar minimum layanan, kemudian juga mematuhi kode etik dan fakta integritas yang sudah ditandatangani, maka kita sudah akan siapkan form nanti untuk yang DSI, khusus DSI. Tapi kalau teman-teman mediator non hakim yang masing-masing sebagai mediator di pengadilan negeri atau pengadilan agama, maka ini tentu merupakan tanggung jawab dari masing-masing pengadilan negeri atau agama tersebut untuk mengukur tingkat kepuasan para pihak terhadap layanan yang diberikan oleh mediator. Nah, kemudian kita juga nanti dari DSI akan menyiapkan form tersebut, dan yang kedua kita ingin transformasikan
ke dalam bentuk nanti digital, Pak ya. Jadi digitalisasi, jadi dalam bentuk aplikasi nanti, sehingga apabila ke depan ada penugasan-penugasan dari DSI kepada teman-teman mediator, maka itu bisa dilakukan survei kepuasan melalui elektronik, sehingga dimanapun misalnya mediator di Jayapura ditugaskan oleh DSI, nah dia mau menyampaikan indeks kepuasan itu, dan kita di Jakarta juga bisa lihat, walaupun sebenarnya kita belum bisa memastikan apakah yang membuat itu adalah para pihak yang bersangkutan atau diklikkan oleh si mediatornya gitu. Nah, itu memang kelemahan untuk yang sistem elektronik. Tapi sedapat mungkin memang kita nanti akan siapkan satu sistem online yang apabila itu diisi, maka kita bisa mengukur dan memastikan bahwa yang mengisi itu, survei kepuasan itu adalah para pihak, ya, permohon ataupun termohon mediasi. Itu satu. Kemudian selanjutnya, ini sekaligus ya dengan diskusi kita juga sharing success story kepada teman-teman semua. Jadi Pak Sugiarto Haji Ali ini kan sudah terdaftar di pengadilan-pengadilan negeri di Gorontalo, Pak ya. Nah, ini kita juga menemukan di beberapa pengadilan itu ada biasanya kan menemukan mediasi gagal, berhasil, atau berhasil sebagian. Nah, ini nanti ada juga di beberapa pengadilan itu yang berhasil tapi bersyarat gitu. Nah, di pengadilan agama dia berhasil tapi ada syaratnya. Nah, ini juga perlu nanti diantisipasi oleh teman-teman, berhasil bersyarat. Nah, misalnya perkara perceraian ya. Ya, ternyata istri ini masih cinta juga dengan si suaminya. Artinya 50-50 lah dia. Dia pun cerai oke, nggak cerai juga nggak ada masalah. Nah, kan bingung kita nih sebagai mediator. Kalau cerai, alhamdulillah, nggak cerai juga nggak apa-apa. Nah, kan bingung kita. Jadi berhasil bersyarat itu. Jadi dia mau berdamai, tapi ada syaratnya sama si suaminya misalnya. Syaratnya satu, tidak lagi keluar malam, nggak pulang jam 9 malam. Nah, kan itu kan. Nah, jadi kalau itu dipenuhi, Pak, saya nggak mau cerai katanya. Nah, atau jangan lagi orang tua mencampuri urusan rumah tangga, dikit-dikit datang orang tua ya mencampuri urusan rumah tangga. Nah, ini berhasil bersyarat dia berhasil tapi bersyarat. Tapi kalau syarat itu dilanggar, ya menjadi gagal di akhirnya mediasi itu. Nah, ini ya Pak Tegen ya, Pak Sugiarto, ini mungkin ada pengalaman Pak Tegen atau teman-teman yang lain, Pak Sugiarto ya berhasil, atau Mbak Siti ini juga ada di sini yang sudah sering memediasi dan berhasil ya. Nah, itu ada nggak berhasil bersyarat? Nah, itu kalau ada bagaimana gitu di pengadilan agama tersebut. Nah, itu pertanyaan dari saya kepada Pak Sugiarto, mungkin teman-teman yang lain juga nanti bisa sharing pengalamannya. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa kita DSI sudah menerima kabar baik dari SIMC, Singapore International Mediation Center, dan insya Allah DSI akan berangkat ke Singapura sekitar bulan Februari dan akan melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dengan SIMC di Singapura tanggal 17 Februari. Tetapi kita juga sebenarnya sedang menghubungi dari ICC, International Chamber of Commerce, Singapore Representative Office, sama WIPO, ya, World Intellectual Property Organization, WIPO Singapore Office, untuk bisa juga bertemu dan kemudian menandatangani nota kesepahaman. Jadi target kita ada 3 lembaga yang bisa melakukan penandatanganan MOU dengan DSI, yaitu SIMC yang sudah fix tanggal 17 Februari, kemudian kita berharap bisa sekaligus dengan ICC dan juga WIPO, karena bagi DSI, ICC, International Chamber of Commerce, sangat penting, karena ini merupakan satu lembaga kamar dagang internasional ya, Kadin, semacam Kadin lah ya, di Indonesia, Kadin Internasional, yang juga memiliki platform penyelesaian sengketa melalui mediasi maupun arbitrase. Mudah-mudahan ke depan teman-teman mediator arbiter DSI bisa juga terdaftar registered sebagai mediator atau arbiter di ICC. Kemudian juga WIPO juga sangat penting juga, tidak kalah pentingnya dengan ICC, karena World Intellectual Property Organization punya platform
penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi dan arbitrase khusus untuk sengketa-sengketa IP rights ya, hak-hak kekayaan intelektual. Nah, kita berharap teman-teman mediator arbiter DSI juga bisa terdaftar di WIPO dan nanti juga dapat memperoleh penugasan-penugasan dari WIPO untuk penyelesaian sengketa IP rights, hak-hak kekayaan intelektual, baik melalui mediasi maupun arbitrase. Itu ya kabar hari Jumat pagi ini, Pak, yang berkah, semoga lancar semua. Saya kembalikan kepada Mbak Anita ya, selaku moderator. Terima kasih, Dan Pak. bagi teman-teman, sebentar, Mbak Anita. Nah, bagi teman-teman yang ingin bergabung, silahkan. Nanti kita koordinasi lagi setelah ini, kalau mau berangkat ke Singapura, boleh, nanti bisa kontak Cinta ya, atau Dewi untuk keberangkatan. Maksudnya berangkatnya bisa beda-beda, ketemunya di sana tanggal berapa, misalnya tanggal 16 atau tanggal 17 ya. Nah, tapi ketemuan di SIMC nanti bisa barengan karena di kantor SIMC kan di Singapura di Maxwell ya, Maxwell Road ya. Mungkin daerah Kuningan lah kalau di Jakarta itu daerah bisnis. Demikian. Bisa tol laut ya Pak Ketum? Bisa tol laut? Kita ikut tol laut. Boleh lah naik sampan nanti Pak. Kan? Naik sampan. Udara cuaca buruk. Cuaca buruk ya? Katanya sih. Oh ya udahlah. Maaf Pak Ketum, boleh sekali lagi? Ya. Yang tadi itu, apakah kita perkara-perkara pihak-pihak yang sudah pernah kita mediasi itu perlu kita sampaikan laporan ke DSI? Kalau di PNS itu istilahnya untuk jadi angka kreditnya, kira-kira gitu. Ya, kalau di sini mungkin jam untuk sebagai jam terbangnya berapa perkara sih yang sudah dimediasi oleh sang mediator itu, gitu Pak. Baik Pak, sebenarnya dari awal kita sudah menyampaikan kepada teman-teman mediator yang terdaftar di pengadilan ya, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama untuk memberikan laporan. Jadi laporannya bisa per bulan. Nanti kita akan compile, jadi kegunaannya banyak. Yang pertama, manfaatnya adalah menjadi database ya bagi DSI bahwa teman-teman mediator sudah banyak melakukan mediasi. Kemudian yang kedua, kalau nanti Mahkamah Agung meminta data dari DSI atau dari PPI, kita juga bisa memberikan data tersebut, berapa jumlah mediator yang sudah mengikuti pelatihan dan dinyatakan kompeten, berapa yang sudah terdaftar di pengadilan, dan berapa yang sudah diselesaikan perkara mediasinya di seluruh Indonesia. Kemudian yang keempat, memang untuk pemberian award di setiap tahunnya kegiatan Indonesia Dispute Board Forum, kita juga nanti bisa memberikan penilaian kepada teman-teman mediator yang tentu jam terbangnya sudah sangat tinggi ya, Bapak Ibu ya, yang sudah sering melakukan mediasi di pengadilan, ya tentu jam terbang sudah sangat tinggi dan memahami tentang lika-liku pernak-pernik penyelesaian sengketa melalui mediasi di dalam pengadilan. Nah ini penting Pak Tegen, kita sudah siapkan, nanti Mas Parapi tolong di-share ulang ya, dulu sudah pernah di-share di grup untuk melaporkan, tapi kita coba nanti akan buat lagi lah satu kanal pelaporan yang benar-benar simpel Pak ya, benar-benar simpel, satu sederhana, tidak perlu panjang-panjang, tapi yang pasti bahwa kita hanya minta kan resumenya aja gitu kan, resume sengketanya apa, nanti bisa diupload dalam bentuk MS Word atau dalam bentuk PDF. Nah kemudian nama mediatornya siapa, alamatnya, lokasinya di mana, pokok permasalahannya apa, nah para pihaknya siapa, sudah itu aja. Dan memang juga ya ada disclaimer juga ya dari pengadilan negeri atau pengadilan agama, yang kalau memang ada disclaimer dari pengadilan negeri atau pengadilan agama setempat bahwa data dan dokumen itu tidak boleh di-share ke pihak ketiga di luar pengadilan tanpa seizin pengadilan, ya ini juga harus ini dipatuhi Pak ya. Kita juga tidak bisa berarti meminta, nanti DSI tidak bisa meminta, tapi kita hanya meminta informasi umumnya saja. Kalau pengadilan negeri dan pengadilan agama ada disclaimer bahwa tidak boleh di-share keluar karena itu dokumennya pengadilan, ya kita hanya di-share resume poin-poin pentingnya saja, perkara apa, para pihaknya siapa, berhasil atau tidak, udah gitu aja. Nah, sehingga kita bisa mengetahui nomor perkaranya apa, nomor berapa, karena dari pengadilan kan sudah ada nomor perkara biasanya. Saya rasa itu Pak Tegen, nanti kita akan share lagi dan buat pengumuman nanti di grup-grup ya. Terima kasih Pak. Sama-sama.
Oke, Pak Tegan, Pak Sabel. Pak Tegan, mohon maaf, boleh perkenalkan diri dulu. Pernah menjadi mediator di mana? Jadi saya udah terdaftar di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi. Kemarin kita sudah audiensi juga ke ketua, dan untuk PN Tebing Tinggi ini akan segera dilakukan pertemuan dengan para mediator non hakim dari luar. Udah beberapa yang masuk permohonan. Saya kebetulan karena tugas juga di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Cuman saya karena bukan hakim, maka saya harus sertifikasi mediator dulu, baru boleh melakukan mediasi di sini gitu. Nah, kebetulan kemarin perkara pertama yang saya mediasi itu memang perkara besar yang diserahkan gitu kan. Makanya saya pun ya memang gagal lah gitu. Jadi saya di sini tugasnya juga di sini, dan mediatornya juga di sini, dan juga di Pengadilan Agama itu. Oke, terima kasih Pak Luar Tegan biasa. untuk perkenalannya. Untuk pertanyaan Ibu Siti dan Ibu Doli, sebentar ya Bu, saya boleh tanya ke Ibu Zelpianti, Ibu pernah bermediasi di mana? Menjadi mediator di mana? Assalamualaikum Mbak Anita, selamat pagi. Ya. Jadi gini Pak Ketua, saya juga punya kendala. Mungkin Pak Ketua tahu ya, saya pernah ikut pas pelatihan kemarin, perkenalan diri. Saya tenaga kontrak di Pengadilan Agama. Jadi ketika saya masukkan permohonan sebagai mediator di Pengadilan Agama tempat saya bekerja, saya mentok Pak. Saya dikasih pilihan sama pimpinan mau jadi mediator atau tetap kontrak. Jadi saya dijanjikan oleh Pak yang ini, oleh tim seleksi, bagaimana kalau tahun depan aja, kata dia, karena alasannya SK-nya udah jadi, karena saya kebetulan pelatihan mediasi kemarin bulan di IPTI ya Mbak Anita ya, itu bulan Kalau Desember. boleh tahu di PA mana Bu? Pengadilan Agama Curup. Nah, Curup. itu ditolak. Itu dijanjinya Pak Ketua, dijanjiin tahun depan aja ya Mbak. Sekarang belajar aja dulu, kata dia kayak gitu, Pak Ketua. Terima kasih Bu Zel. Saya japri Bu ya, saya kontak Bu ya. Iya, boleh Pak. Sama-sama. Untuk Pak Wawan boleh perkenalkan diri, pernah bermediasi di mana atau menjadi? Siap, terima kasih. Sebenarnya saya masih proses belajar, jadi memang belum menangani kasus atau perkara terkait mediasi. Jadi memang saya masih banyak menimba ilmunya. Poin saya, ketertarikan saya nanti mungkin ya case-case kesehatan ya, karena profesi saya kan ya di bidang itu ya. Mungkin nantinya ke situ sih passionnya. Terima kasih Bu. Ya, semoga lancar ya Pak. Bapak di daerah mana Pak? Jakarta Barat, dekat Pak Ketum markasnya. Oh iya. Baik. Semangat Pak, semangat. Yap. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Ibu Siti Mutmainah. Aduh, Ibu, terima kasih Ibu. Aku perkenalkan dulu ya Ibu ya. Mungkin teman-teman yang lain belum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mutmainah. Saya di Jawa Tengah, khususnya di daerah Semarang. Saat ini saya jadi mediator di PA Kendal sama PA Semarang bersama Mbak Eka Rahayu ya, di PA Kendalnya. Kalau yang saya dengar dari pembicaraan awal sampai tadi, ada beberapa yang mungkin bisa saya share, terutama untuk pertanyaan Ibu Jelvin ya, Ibu Jelpian itu. Kalau di PA Kendal memang dilarang ketika kami, contohnya saya mediator beserta beracara di situ pun kita tidak diperbolehkan. Yang kedua, ketika saya menjadi anggota dari PA Kendal, saya juga tidak boleh nyambi atau double job menjadi mediator. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bagi pengadilan yang lainnya. Terus mengenai instrumen dari Bapak Tagen ya, kalau saya boleh share ilmu saya, itu terkait instrumen bagaimana supaya kita itu bisa dikatakan punya dedikasi atau keberhasilan. Nah, itu tergantung dari kesepakatan.
Setahu saya kalau mediasi itu ada 3, yaitu berhasil, berhasil sebagian, dan tidak berhasil. Nah, ketika kita memberikan edukasi atau pencerahan kepada kedua belah pihak, selain memang pertama harus good looking, banyak tersenyum, secara physically kita oke, memang isi kepala kita juga harus oke. Artinya memang kita harus bisa memberikan analisa. Kita bermediasi, jangan sampai kita ini dibodoh-bodohin atau kita tidak menguasai kasus. Akhirnya kita mentoknya ya tidak berhasil seperti itu. Nah, ketika kita tidak berhasil, kemampuan saya pertanyakan. Kalau hanya tidak berhasil terus-menerus selama 1 bulan atau 3 bulan berturut-turut, saya akan koreksi diri bahwa saya kayaknya tidak mungkin jadi mediator. Karena saya kan harusnya kan bisa menganalisa kasus, saya bisa. Itu bagi persoalan saya. Dan kali ini pembahasan kita mengenai 4 tips untuk menjadi seorang master of ceremony atau seorang MC bagi pemula. Kaitannya seperti itu. Jadi tadi ada beberapa dari Mbak Zelvian, misalkan boleh nggak ada pembagian, misalkan kita tidak berhasil dari pihak laki-laki atau perempuan, boleh. Jadi kita ada kesepakatan, kalau kita bercerai dan kita kekeh, kalau misalkan kita sudah tidak bisa untuk disatukan, tidak harmonis, saling melaknat, saling mengumpat, lah kenapa kita tidak berpisah saja? Alternatifnya. Nah, tetapi ada kesepakatan. Apa itu kesepakatannya? Mungkin harta bersama bisa kita bantu bagi, misalkan rumah, mobil, atau yang lainnya. Mungkin anak-anaknya ikut siapa, nafkah anak jumlah berapa, itu ada kesepakatan, langsung kita kasih alternatif atau kita tawarkan. Memang kita bukan pemutus ya, tetapi kita kan lampiran awal sebagai gambaran Bapak Hakim. Ketika kita memberikan ilustrasi seperti ini, itu ada pelaporan kalau kami di PA Kendal maupun PA Semarang seperti itu. Memang keputusan katakanlah nafkah idah, nafkah anak itu bukan menjadi kewenangan kita, tetapi kita langkah pertama gitu. Nah, untuk selanjutnya, memang kami di PA Semarang beberapa kali itu kita menangani kasus ekonomi syariah terkait sama korporasi, terutama bank-bank besar seperti itu. Jadi 3 perkara yang saya hadapi nilai ratus miliar rupiah itu memang kami diminta sama Bapak Hakim untuk sampai kita sepakat. Harapannya seperti itu. Memang ketika kita terkait sama korporasi itu waktu mediasinya tidak 1 kali. 1 kali biasanya yang hadir itu hanya kuasa, bukan kuasa hukum, mungkin bisa salah satu pegawainya, dan kita meminta berkas. Karena berkas yang kita inginkan itu kan biasanya mereka menjawab secara lesan dan akan dibuka nanti di pengadilan. Nah, kalau kita kan mediasi, artinya kita berdasarkan fakta yang ada. Bagaimana mungkin saya akan bisa mengilustrasikan sengketa tersebut tanpa saya lihat data, kan seperti itu. Nah, akhirnya disepakati kita ada mediasi lanjutan, bisa kedua, bisa ketiga, sampai akhirnya kita sepakat seperti itu. Nah, kalau untuk yang lain-lain, saya yakin semua teman-teman mediator dimanapun pasti punya karakteristik bagaimana kita bisa menjadi mediator yang terbaik. Nah, tadi yang terakhir dari Bapak Sabela terkait sama berhasil bersyarat, saya pernah menangani kasus satu itu, Bapak. Jadi memang ada para pihak itu bersengketa dan mereka sepakat untuk rukun kembali apabila laki-lakinya ini keluar dari rumah mertua, artinya keluar dari rumah mertua dan punya kontrakan sendiri. Dan selanjutnya poin kedua itu menandatangani dalam surat pernyataan bahwasanya sudah tidak akan pernah miras, tidak akan menghadirkan wanita lagi, dan itu sudah disepakati. Akhirnya kita sepakat untuk rukun dan mencabut berkas di hari itu. Kurang lebihnya seperti itu, Bapak. Terima kasih. Ini mungkin yang saya bisa sharing saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Desi Semarang ini luar biasa. Ya, terima kasih Bu Siti. Pak Haji, apa ada pernyataan atau jawaban? Tanggapan? Pak Sugiarto Haji Ali? Masih ada waktu. Bisa ngomong. Bagaimana, Pak Sabela? Bu. Pak Sabela ini sibuk, bisa Pak. ngomong, Bu. Boleh. Ini bagaimana Pak Sabela, Pak Sugiarto? 5 menit ya, silakan. Terang banjir kali tadi Pak Srigarnya makanya betul. Ya, Silakan Pak Musa. Oh iya, saya pikir mau ngomong atau oke. Baik, makasih Bu. Pak Sugiarto, ya. Siap. Luar biasa hari ini.
materinya cukup bagus karena yang kita lihat kan dari tujuan kemudian hasil sampai bagaimana DSI. Jadi saya tertarik ya dengan rekan saya di tebing tinggi ini aktif terus nih saya lihat ya. DSI Hasan mungkin dengan Pak Musa, mohon maaf, suaranya hilang-hilang. Karena mobilnya Jadi bergerak. saya ya Habis bahan bakar kali. iya enggak ya. Jadi Pak Musa, oke. Pak Musa, Suaranya Pak Musa nggak nyampe di Gorontalo nih. Nggak sampai. Oke, lanjut aja dulu, lanjut. Makasih. Sampaikan di chatbox ya. terima kasih. Pak Doli, silakan. Mohon maaf Pak Doli menunggu lama. Pertanyaannya silakan. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Sugiarto dan Pak Ketum. Jadi Bapak perkenalkan nama saya Doli Setiawan Utagalung dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Jadi saya sebagai masih pemula belajar mediator, belum setelah selesai pelatihan mediasi kemarin belum ada menyelesaikan perkara. Namun sebagai profesi saya sebagai seorang tentara terkait permasalahan banyak sudah permasalahan yang sudah saya selesaikan. Tetapi dengan setelah adanya mediator ini saya paham dan mengerti rupanya itu bagiannya yang saya selesaikan itu ya ini. Makanya saya sangat berminat bergabung di mediator ini. Yang mau saya tanyakan untuk Pak Sugiarto terkait materi tadi, terkait penampilan Bapak. Saya kan seorang tentara. Jadi kira-kira di dalam perkenalan adakah itu ketentuan atau nanti ataupun kesalahan jikanya juga saya itu seperti memberitahu saya itu seorang tentara juga. Satu, yang kedua, pas kebetulan ataupun namanya kita tidak tahu orang itu membutuhkan kita itu, kebetulan saya selagi berpakaian dinas. Apakah itu juga menyalahi atau tidak? Itu saja Bapak. Mungkin ini sebagai saya bergabung di komoditi mediator ini dan sebagai pemula dan saya tidak nanti dipersalahkan seperti di instansi saya, di profesi saya. Mohon petunjuk Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Doli. Selamat bergabung Pak. Ya. Untuk Sugiarto, silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Doli. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi terhadap melakukan profesi yang hari ini ya, Pak Doli masih sebagai tentara kan? Iya Pak, ya betul Pak. Jadi ketika kita misalnya dibutuhkan oleh para pihak yang bersengketa, yang melekat di dalam diri kita itu adalah profesi advokat, mediator kan, profesi advokat. Jadi untuk melakukan itu paling tidak perkenalan kita ya kita bawalah saya sebagai mediator gitu. Harus menyampaikan sebagai mediator karena yang melekat di situ adalah mediator. Memang profesi sebagai anggota TNI itu tetap ada ya, tetap di kita ini. Kan tetapi seorang yang melakukan mediator itu yang mempunyai sertifikat yang sudah terverifikasi, yang sudah mengikuti pendidikan di lembaga
yang sudah terverifikasi oleh Mahkamah Agung dan dinyatakan kompeten ya atau lulus. Hari ini Pak Doli juga kan memegang sertifikat itu. Nah, itu peran Pak Doli. Jikalau kita dibutuhkan di dalam sesuatu tempat, itu yang melekat itu mediator. Karena nanti kan pengakuan itu adalah mediatornya. Kemudian tadi ada penyampaian bahwa ketika satu saat jalan-jalan tiba-tiba ada yang minta untuk dimediasi. Itu tidak masalah juga ketika itu ada tercapai satu kesepakatan, kita masukkan di dalam berita acaranya bahwa sudah ada terjadi kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, itu bisa. Walaupun Pak Doli itu pakai tentara kan, contohnya dalam keadaan tugas tiba-tiba ada yang bersengketa ya. Biasanya ini apalagi di kampung-kampung ya, di kota aja bisa, apalagi di kampung. Untuk tentara coba dipanggil lah untuk mediasi ya. Biar itu keputusan mereka itu ada kekuatan hukumnya, ya udah masukkan aja itu syaratnya itu bersertifikat gitu. Iya. Jadi memang masalah pakaian itu ketika kita masuk dalam suatu tempat ya, misalnya di pengadilan atau tempat-tempat di hotel yang diundang, kita kan mesti menyesuaikan lah gitu. Akan tetapi kalau kita diminta dalam keadaan udah masih pakai dinas ya, itu juga adalah kepentingan pemangku kepentingan kan yang minta untuk Pak Doli sebagai mediator di situ, nggak masalah tuh. Atau mungkin ada tambahan dari Pak Ketum? Oh nggak. Mungkin ada tambahan dari Pak Ketum terkait pertanyaan Pak Doli tadi. Ya, kalau saya sih kepada Pak Doli ya, kalau memang sebagai mediator di dalam pengadilan, ya tentu kita lebih baik tidak memakai seragam ya. Nah, kecuali Pak Doli ini menyelesaikan persoalan-persoalan memediasi di internal TNI misalnya. Nah, misalnya di internal TNI untuk ya sesama anggota TNI biasanya juga ada permasalahan-permasalahan rumah tangga misalnya kan di dalam rumah tangga anggota TNI, yaitu kalau memakai baju seragam ya tidak masalah gitu, karena untuk internal berarti Pak Doli ini adalah mediator tentara gitu ya. Yang sama juga seperti di kepolisian dan di kejaksaan, mereka juga menjalankan fungsi restoratif justice, keadilan restoratif. Jadi polisi bisa menjadi mediator, kemudian jaksa bisa menjadi mediator, berarti jaksa mediator atau polisi mediator. Sama seperti di pengadilan. Di pengadilan hakim bisa menjadi mediator, berarti mediator hakim. Nah, tetapi di pengadilan lah yang baru memberikan peluang kepada mediator swasta atau non-hakim untuk masuk ke pengadilan menjadi mediator. Nah, kita berharap nanti di TNI atau di kepolisian dan di kejaksaan juga memberikan ruang yang sama untuk membuka peluang bagi teman-teman mediator swasta untuk bisa terdaftar di sana apabila kemudian hari membutuhkan jasa mediator yang swasta atau non TNI atau non jaksa atau non polisi. Nah, ini bisa digunakan. Seperti itu Pak Doli ya yang bisa saya jawab ini menanggapi apa yang disampaikan tadi Pak Sugiarto Haji Ali. Terima kasih. Pak, terima kasih banyak sama Pak Ketum dan Pak Sugiarto. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Ada tambahan sedikit mungkin untuk Pak Doli kan sekarang ini kan di militer itu kan sudah bisa kan itu sudah dibuka ya. Masukkan aja tuh ke sertifikat mediatornya ke kepentingan TNI mungkin. Mungkin begitu Pak Ketum ya? Iya, memang target kita adalah bagaimana anggota-anggota Babinsa ini Pak kan yang sering berhubungan dengan masyarakat ya di daerah teritorial, ya tentu juga ada pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Babinsa untuk melakukan proses mediasi di lapangan. Ya tentu ini juga penting sekali ke depan para Babinsa ini bisa ikut pelatihan mediasi. Sebenarnya kita berharap demikian. Tapi nanti teman-teman DSI ya yang akan memberikan sosialisasi lah nanti di masing-masing daerah baik di tingkat provinsi maupun
kabupaten kota. Demikian ini Pak Sugiarto dan Pak Doli ya. Iya. Anita, mungkin ada kesimpulan? Ya, terima kasih Pak Sabela. Karena waktu kita juga sudah habis, untuk Pak Sugiarto, silakan untuk kesimpulannya. Terima kasih. Jadi dalam materi ini kita mengambil kesimpulan bahwa seorang mediator yang baik itu adalah mediator yang sanggup dan mampu melakukan segala tugasnya dengan memperhatikan aturan-aturan yang melekat terhadap mediator itu sendiri, seperti undang-undang seperti Perma itu ya, nomor 1 2016. Jadi mediator yang baik itu adalah mediator yang tetap berpegang teguh pada aturan-aturan sebagai mediator. Mengapa saya sampaikan tadi di dalam materi saya itu mediasi adalah jalan terbaik? Karena semua sesuatu yang dilaksanakan dengan jalan mediasi itu ringan biayanya, waktunya cepat, kemudian kekeluargaan tetap terjaga, sehingga itu tema yang saya ambil mediator jalan terbaik. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih untuk penutupannya. Baik, karena kita sudah selesai, sebelum kita penutupan, terima kasih untuk Bapak Ibu pertanyaan yang telah diajukan, dan terima kasih untuk Bapak Sugiarto untuk penjelasan dan jawabannya. Mungkin izinkan saya menggunakan kata-kata sedikit ya Pak, bahwa mediator itu tidak boleh memihak kepentingan salah satu pihak. Itu yang harus dipegang ya Pak. Baik, sebelum kami mengucapkan mohon maaf dan terima kasih, kita boleh berfoto bersama. Ya. Untuk Bapak Ibu dipersilakan untuk membuka videonya, kameranya. Maaf, kameranya. Siapa yang ambil foto nih, Mas Parabi ya Pak? Saya Pak. Oh iya. Ya, Oke. sebentar ya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Karena banyak. 1, 2, 3. Ya, satu lagi. 1, 2, 3. Gaya bebasnya boleh? Boleh. 1, 2. Nah, sebentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Baik, Bapak Ibu, karena kita sudah selesai talk show opsi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Sugiarto Haji Ali untuk penyampaiannya, dan Bapak Sabela yang telah hadir, dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dan terima kasih karena untuk pertanyaan yang telah hadir hari ini. Saya Anita selaku mediator, dan kami DSI juga mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Pak Ketum, makasih ya Pak, makasih Mbak Anita, makasih Pak Ketum. Sama ya, Pak Rudi semuanya semangat. Terima kasih Pak Ketum. Sampai ketemu ya, Bapak Ibu ya di Singapura, maksudnya sampai ketemu di Singapura. Ada yang mau berangkat. Sampai ketemu Pak Ketum. Ya, salam semua seluruh Indonesia nih. Terima kasih Pak Sugiarto. Pak Sucipto. Pak Ombo, keren. Ya. Ini Pak Sucipto nih nggak jelas nih apakah lawyer, apakah media, atau karateka nih Pak. Saya arbiter Pak, arbiter saya. Luar biasa. Ahli hukum kontrak. Ahli hukum kontrak saya. Pak Sugiarto keren fotonya di belakang. Saya jelek ya.